Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Longboat tenggelam dihantam gelombang tinggi di perairan Buru, 1 penumpang tewas serta 6 selamat. Warga Kisar Maluku Barat Daya kembali mengantre minyak tanah di pangkalan. Warga hanya diberi jatah 5 liter mitan per orang. Semarak Karnaval Festival Metikei Maluku Tenggara memukau para peserta. Siswa TK hingga SMA di Kabupaten Seram bagian Barat yang diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah mereka kini tersisa 4 orang. Senin lalu, 232 siswa dari sejumlah sekolah dirawat di Puskesmas Kairatu dan Waimital akibat keracunan usai menyantap MBG di sekolah mereka. Namun sebagian besar mulai pulang ke rumah masing-masing. Saat ini masih rasa bagaimana? Sakit di perut sakit. Sudah rasanya dari apa yang ketika makan kan? Dari hari Selasa ketika habis makan perutnya sakit. Tadi baru masuk puskesmas kan atau kan? Baru masuk tadi di sekolah tadi perut sakit tiba-tiba. Sumpah yang sakit dari hari Selasa langsung masuk. Belum bisa dibawa pulang karena kondisinya masih lemah. Kondisinya masih pucat, tapi masih muntah lagi. Jadi belum diperbolehkan pulang. Sementara pihak terkait masih menyelidiki jenis makanan penyebab keracunan para siswa. Total yang masuk kemarin dari 160 pasien yang masih dirawat adalah sekitar 4 orang yang masih bergejala, masih punya keluhan dan butuh perawatan. Dan sisanya sudah dipulangkan dengan pengobatan yang cukup dari puskesmas. Gejala-gejala pasien ini kira-kira yang masih bertahan ini apa saya keluhannya Pak Dok? Gejala-gejalanya secara umum ya masih mual-mual, muntah, kemudian pusing dan ada beberapa yang mengeluh sakit kepala. Agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, dapur SPPG Kairatu kini ditutup sementara oleh pemerintah daerah sambil dilakukan penyelidikan dan evaluasi. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Dua sebelum masih ada. Kami belum tahu persis apa ada yang korban atau tidak. Inilah bodi. Sebuah longboat berpenumpang 7 orang tenggelam di Tanjung Kayu Putih, Namlea. Peristiwa tenggelamnya longboat ini terjadi pada Rabu sore saat longboat berlayar dari kota Namlea menuju Desa Waimorat, Kecamatan Batabual. Longboat tiba-tiba mati mesin dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. 1 penumpang tewas serta 6 lainnya selamat dalam musibah ini setelah berenang ke pesisir pantai. Namun muatan sembako untuk kebutuhan warga tak dapat diselamatkan. Tahan. Tolong. Mari sini. Mencermati cuaca buruk di perairan Buru, warga serta nelayan setempat termasuk nakoda kapal diimbau waspada jika sedang bepergian di laut guna mengantisipasi jatuh korban. Sofian Muhammadiyah, Usu, Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru. Sempat terhenti sepekan lalu akibat cuaca buruk, sebagian nelayan desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, kini kembali melaut. Meski begitu, mereka belum bisa mencari ikan secara maksimal karena sebagian perairan masih dilanda cuaca buruk. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap keselamatan nelayan. Cuaca sudah mulai bagus untuk lautan. Sudah bagus untuk katong melaut ya. Jadi sementara ini katong buru waktu tadi yang bagus ini. Katong mencari permendapa uang sedikit.
Di wilayah mana-mana saja, Pak? Tong di Lau-Lau Oma sampai Lau Nusa Laut. Untuk cuacanya sendiri juga Cuacanya bagus sama sekali. Tak hanya Kili, nelayan lainnya di Desa Paso dan Pulau Ambon ikut merasakan hal yang sama. Nelayan berharap gelombang musim timur cepat kondusif agar mereka lancar melaut untuk menghidupi keluarga mereka. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Warga serta pengendara sekitar kawasan Kebun Cengkeh, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, kian resah akibat kabel fiber optik yang semrawut serta menjuntai di jalan raya. Sebab mereka khawatir kabel optik yang menjuntai akan mengancam keselamatan. Agar tidak mencelakakan warga serta pengendara, kabel fiber optik ini ditopang menggunakan batang bambu. Selain rawan putus dan mencelakakan warga, kabel fiber optik ini juga merusak keindahan ruang udara kota Ambon. sering lewat di sini. Nah, jadi bagaimana tanggapan Ian sendiri terhadap kabel-kabel yang mulai menjuntai ke tanah nih? Tapi tergantung terlalu banyak. Ya tidak nyaman untuk mengendara. Apa harapannya deh? Kebaikan juga lah. Ya, ya mudah-mudahan diperbaiki ya. Pemandangannya dia bagus dan juga rawan kosong, jadi ya diperbaiki. Ancaman juga ya buat warga dan pengendara juga nih. Harapannya apa, Bang? Dirapikan lah, diperbaiki baik biar yang lain kenal juga. Bang Rahul ya. Pemerintah daerah serta pihak terkait diminta segera menata kabel fiber optik di sekitar lokasi ini sebab begitu meresahkan. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.